Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasmin Yanti dengan NIM 1912C1003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis kimia udara, yaitu cara uji kadar sulfur dioksida atau SO2 dengan metode pararosanilin menggunakan spektrofotometer. Acuan yang saya gunakan yaitu SNI nomor 7119/7 tahun 2017. Sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas oksida sulfur. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. SO2 dan gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Sulfur sendiri terdapat dalam hampir semua material mentah yang belum diolah, seperti minyak tanah, minyak mentah, batu bara, dan biji-biji yang mengandung metal seperti aluminium, tembaga, seng, timbal, dan besi. Di daerah perkotaan yang menjadi sumber sulfur utama adalah kegiatan pembangkit tenaga listrik, terutama yang menggunakan batu bara ataupun minyak diesel sebagai bahan bakarnya. Juga gas buang dari kendaraan yang menggunakan diesel dan industri-industri yang menggunakan bahan bakar batu bara dan minyak mentah. Pencemaran oleh sulfur oksida terutama disebabkan oleh dua komponen sulfur bentuk gas yang tidak berwarna, yaitu sulfur dioksida atau SO2 dan sulfur trioksida atau SO3. Dan keduanya disebut sulfur oksida atau SOX. Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar di udara. Sedangkan sulfur trioksida merupakan komponen yang tidak reaktif. Prinsipnya yaitu gas sulfur dioksida atau SO2 diserap dalam larutan penyerap tetrakloromerkurat membentuk senyawa kompleks diklorosulfonatomerkurat dengan menambahkan larutan pararosanilin dan formaldehid ke dalam senyawa diklorosulfonatomerkurat, maka terbentuk senyawa pararosanilin. Berikut reaksi yang terjadi. Selanjutnya ada alat yang digunakan pada pengujian ini, yaitu yang pertama ada rangkaian alat pengambil contoh uji SO2, modal labu ukur 25 mili, 50 mili, 100 mili, 25, 250 ml, 500 ml, dan 1000 ml atau 1 liter. Kemudian ada pipet volume, gelas ukur 100 ml, gelas kimia 100 ml, 250 ml, 500 ml, dan 1000 ml atau 1 liter. Ada spektrofotometri UV freeze, timbangan analitik, burette, labu air bertutup asah, oven, kaca arloji, termometer, barometer, batang pengaduk, bola pipet, botol reagen, dan juga spatula. Untuk bahan yang digunakan itu adalah larutan penyerap tetrakloromerkurat atau TCM 0,04 molar, kemudian ada larutan induk natrium metabisulfit, ada larutan standar natrium metabisulfit, ada larutan induk iod atau I2 0,1 normal, ada larutan iod atau I2 0,01 normal, larutan indikator Anji, larutan asam klorida LHCl 1 molar, larutan penyangga asetat 1 molar dengan pH 4,74, larutan induk natrium tiosulfat 0,1 normal, larutan natrium tiosulfat 0,01 normal, larutan asam sulfamat 0,6% B/V, larutan asam fosfat 3 molar, larutan induk pararosanilin hidroklorida 0,2%, larutan kerja pararosanilin, dan larutan formaldehid 0,2% volum per volum. Yang pertama itu ada pengambilan contoh uji, yaitu susun peralatan pengambilan contoh uji dan tempatkan pada posisi dan lokasi pengukuran menurut metode penentuan lokasi pengambilan contoh uji, pemantauan kualitas udara ambien sesuai SNI. Kemudian masukkan larutan penyerap SO2 sebanyak 10 ml ke masing-masing botol penyerap. Lindungi botol penyerap dari sinar matahari langsung dengan aluminium foil. Hidupkan pompa penghisap dan atur kecepatan alir 0,5 liter per menit. Setelah stabil, catat laju alir awal dan pantau laju alir udara sekurang-kurangnya 15 menit sekali. Lakukan pengambilan contoh uji selama 1 jam dan catat temperatur serta tekanan udara. Setelah 1 jam, matikan pompa penghisap. Diamkan selama 20 menit setelah pengambilan contoh uji untuk menghilangkan pengganggu.
Dengan catatan, contoh uji dapat stabil selama 24 jam jika disimpan pada suhu 5 derajat Celcius dan terhindar dari sinar matahari. Selanjutnya ada persiapan pengujian. Yang pertama yaitu standarisasi larutan natrium tiosulfat 0,01 normal. Pertama-tama, panaskan kalium iodat atau KiO3 pada suhu 180 derajat selama 2 jam dan dinginkan dalam desikator. Kemudian larutkan 0,09 gram kalium iodat ke dalam labu ukur 250 ml dan tambahkan air bebas mineral sampai tanda tera, lalu homogenkan. Pipet 25 ml larutan kalium iodat ke dalam labu Erlenmeyer bertutup asah 250 ml. Tambahkan 1 gram Ki dan 10 ml HCl 1/10 ke dalam labu Erlenmeyer tersebut. Tutup labu Erlenmeyer dan tunggu 5 menit. Titrasi larutan dalam Erlenmeyer dengan larutan natrium disulfat 0,1 normal sampai warna larutan kuning muda. Tambahkan 5 ml indikator kanji dan lanjutkan titrasi sampai titik akhir. Warna biru tepat hilang, catat volume larutan penitar yang diperlukan. Kemudian hitung normalitas larutan natrium disulfat tersebut dengan rumus sebagai berikut, yaitu normal sama dengan B kali 1000 dikali P1 per 35,67 dikali 250 ml dikali P2 dengan N konsentrasi larutan natrium disulfat dalam grek per L, B yaitu bobot KiO3 dalam 250 ml air bebas mineral, P1 yaitu volume KiO3 yang digunakan dalam titrasi, V2 yaitu volume larutan natrium disulfat hasil titrasi, 35,67 yaitu bobot ekivalen dari KiO3, yaitu BF KiO3 yang dibagi 6, 250 adalah volume larutan KiO3 yang dibuat dalam labu ukur 250 ml, 1000 yaitu konversi liter ke mililiter. Selanjutnya ada penentuan konsentrasi SO2 dalam larutan induk Na2S2O5. Pertama-tama, pipet 25 ml larutan induk Na2S2O5 ke dalam labu Erlenmeyer bertutup asah, kemudian pipet 50 ml larutan I2 0,01 N ke dalam labu dan simpan dalam ruang tertutup selama 5 menit. Kemudian, titrasi larutan dalam Erlenmeyer dengan larutan tiosulfat 0,01 normal sampai warna larutan kuning muda. Tambahkan 5 ml indikator kanji dan lanjutkan titrasi sampai titik akhir. Warna biru tepat hilang. Catat volume larutan penitar yang diperlukan. Pipet 25 ml air bebas mineral sebagai belangko ke dalam Erlenmeyer asa dan lakukan langkah-langkah A sampai C berturut-turut hingga konsentrasi SO2 dalam larutan induk tersebut dengan rumus sebagai berikut. C sama dengan PB dikurang PC dikali N dikali 32,03 kali 1000 per PA dengan C yaitu konsentrasi SO2 dalam larutan induk Na2S2O5, PB yaitu volume natrium tiosulfat hasil titrasi belangko, PC yaitu volume natrium tiosulfat hasil titrasi larutan induk Na2S2O5, N yaitu normalitas larutan natrium tiosulfat, PA yaitu volume larutan induk Na2S2O5 yang dipipet ke dalam labu Erlenmeyer, 1000 yaitu konversi gram ke mikrogram, 22,03 yaitu berat ekivalen SO2 yaitu BmSO2 dibagi 2. Dengan catatan, melalui rumus ini dapat diketahui jumlah SO2 tiap mililiter larutan induk Na2S2O5 sedangkan jumlah SO2 untuk tiap mililiter larutan standar dihitung dengan memperhatikan faktor pengeceran. Selanjutnya ada pembuatan kurva kalibrasi. Pertama-tama, optimalkan alat spektrofotometer sesuai petunjuk penggunaan alat. Kemudian, buat deret larutan kerja dalam labu takar 25 ml dengan satu belangko dan minimal 3 kadar yang berbeda secara proporsional dan berada pada rentang pengukuran di mana standar larutan kerja terendah mendekati LOQ atau limit of quantitation. Selanjutnya, tambahkan larutan penyerap sampai volume 10 ml. Tambahkan 1 ml larutan asam sulfamat 0,6% dan tunggu sampai 10 menit. Tambahkan 2 ml larutan formaldehid 0,2% dan 5 ml larutan pararosanilin, diamkan selama 30 menit. Tepatkan dengan air bebas mineral sampai volume 25 ml, lalu homogenkan. Ukur serapan masing-masing larutan standar dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer, paling lama 30 menit setelah proses homogenisasi.
Buat kurva kalibrasi antara serapan dengan jumlah SO2. Selanjutnya ada pengujian contoh uji. Pertama-tama pindahkan lautan contoh uji ke dalam lampu takar 25 ml dan bilas impinger dengan 5 ml air bebas mineral. Diamkan selama 20 menit, kemudian tambahkan 1 ml larutan asam sulfamat 0,6% dan tunggu sampai 10 menit. Tambahkan 2 ml larutan formaldehid 0,2% dan 5 ml larutan pararosanilin, diamkan selama 30 menit. Tepatkan dengan air bebas mineral sampai volume 25 ml, lalu homogenkan. Ukur serapan masing-masing larutan standar dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer paling lama 30 menit selama proses homogenisasi. Baca serapan contoh uji, kemudian hitung konsentrasi dengan menggunakan kurva kalibrasi. Lakukan langkah butir C sampai G untuk pengujian blanko dengan menggunakan 10 ml larutan penyerap. Selanjutnya di sini ada perhitungan, yaitu volume contoh uji udara yang diambil. Volume contoh uji udara yang diambil dikoreksi pada kondisi normal 25 derajat Celcius dengan 760 mmHg. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu V sama dengan sigma N 1 sama dengan 1 Ki per N kali T kali PA per TA kali 298 dibagi 760. Dengan keterangan V sama dengan volume udara yang diambil dikoreksi pada kondisi normal 25 derajat Celcius 760 mmHg. QI yaitu pencatatan laju alir ke I, N yaitu jumlah pencatatan laju alir, T adalah durasi pengambilan contoh uji per menit, PA adalah tekanan barometer rata-rata selama pengambilan contoh uji, TA adalah temperatur rata-rata selama pengambilan contoh uji dalam Kelvin, 298 adalah konversi temperatur pada kondisi normal 25 derajat Celcius ke dalam Kelvin. 760 adalah tekanan udara standar. Dengan catatan, jika menggunakan alat pengukur volume otomatis, catat volume dan konversikan volume pada keadaan standar. Konsentrasi sulfur dioksida SO2 di udara ambien, yaitu konsentrasi SO2 dalam contoh uji untuk pengambilan contoh uji selama 1 jam dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. C sama dengan A per P dikali 1000. Dengan C yaitu konsentrasi SO2 di udara, A adalah jumlah SO2 dari contoh uji dengan melihat kurva kalibrasi, P adalah volume udara pada kondisi normal, dan 1000 adalah konversi liter ke meter kubik. Dengan catatan, jika menggunakan alat pengukur volume otomatis, catat volume dan konversikan ke volume pada keadaan standar. Berikut ada contoh perhitungan. Diketahui Y sama dengan minus 0,002, PA yaitu 760 mmHg, TA yaitu 305,25 Kelvin, F1 yaitu 0,175 liter per menit, F2 yaitu 0,175 liter per menit, T yaitu waktunya yaitu 3 jam atau sama dengan 180 menit, dengan kurva kalibrasi yaitu Y sama dengan 0,152 X min 0,097 didapat X yaitu 0,625 mikrogram. Volume contoh uji udara setelah dihitung didapat volume sebesar 30,7518 liter dengan perhitungan konsentrasi SO2 yaitu 20,3581 mikrogram per nm persegi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapat nilai kadar konsentrasi SO2 dalam sampel sebesar 20,36 mikrogram per nm. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.